misteri pengobatan Paman Dakai yang mengupas tuntas bagaimana para leluhur Paman Dakai menanti saat mengadakan praktek pengobatan. Ikuti episode berikutnya misteri pengobatan Dayak Paman Dakai. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video Paman Dakai pengobatan Dayak Kalimantan. Tetap semangat. Dayak ganteng. Siap. Malam ini kembali dengan Kena bersama misteri pengobatan Paman Dakai. Tentunya saat Paman Dakai mengadakan pengobatan kemarin sampai obat. Dan di sini prinsip Paman Dakai mengatakan misteri apa pasien pertama ini. Kita saksikan. Paman, pasien pertama kita itu kan ibu itu kesurupan, Paman. Itu macan. Macan itu memang ada di dalam diri dia. Jadi itu waktu kita obati, macan itu mau kita keluarkan, tapi tidak bisa. Jadi akhirnya berkelahi lah. Setelah berkelahi, lama-lama dia menangis meminta maaf, dan setelah itu keluarlah. Maka yang selama ini dia terganggu dari mimpi-mimpinya, badan yang nggak karuan sakit, sekarang sudah enak lah. Jadi sepertinya waktu pengobatan lalu itu ada misteri-misteri lain, Paman, yang bisa Paman rasakan. Kadang-kadang kita pengobatan di beberapa tempat, orang mencoba maupun apa-apa, karena selain pengobatan pengurutan secara tradisional, itu kita juga banyak barang-barang gaib yang menghampiri yang kita obati, maupun yang mereka dimasuki, atau bahasanya itu orang sini bilang gampiran, atau ada di badan dia yang ikut, itu yang kita keluarkan. Kalau kita tidak keluarkan, ya sampai kapanpun dia akan sakit-sakit seperti itu. Ada pengalaman yang mungkin tak terlupakan, Paman, selama ini yang menyangkut yang mungkin mistis atau gaib yang lainnya, Paman? Kita ada di sebuah kampung di waktu kita pengobatan ke sana, kita dipanggil jam 4 sore sampai ke kampung itu malam jam 10 kalau tidak salah, jam 10. Dari pertama kita tidur saja kita sudah demam-demam tim kita. Sampai kita pengobatan itu, tim kita itu ada yang setelah kita melakukan pengobatan ada yang dipaku kayaknya di sini, dipaku seperti ini, tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara,
seperti orang bisu, ada yang demam, ada juga yang istilahnya itu ndak karuan seperti orang linglung. Nah setelah itu kita waktu mengadakan pengobatan itu tim kita kenapa seperti ini, akhirnya kita obatilah satu-satu. Ternyata diganggu di tempat itu. Bahkan saya sendiri pun beberapa kali demam di sana. Tapi dengan kita meniat menolong orang semuanya, Tuhan selalu beserta kita. Dan paman, kalau kita perhatikan kan mata saya sendiri melihat itu saat ada yang lumpuh atau stroke tuh, ada menaun itu, saat paman tangannya bisa mulai bisa berdiri, bisa berjalan walaupun tertatih-tatih paman. Itu makhluk apa paman yang bisa membuat mereka tuh bisa lumpuh tuh paman? Kadang-kadang ya pengobatan kita ini kadang-kadang aneh juga dan ajaib juga. Maksudnya begini, ketika kita mengobati orang ada yang puluhan tahun, belasan tahun, bahkan sampai 20 tahun, tapi tiba-tiba bisa berjalan, itu kadang-kadang ada juga diikuti orang lain badannya itu. Artinya bahasa itu orang ikutlah ke badan dia itu, tapi tiba-tiba orang ini menyengsarakan si yang Tuhan punya diri ini. Maka dia sampai lumpuh beberapa tahun, bahkan sampai 20 tahun. Nah, begitu kita buang, dia ada. Ada juga penyakit ini memang dia karena faktor usia atau karena faktor dia jatuh. Stroke itu kan bermacam-macam, seperti urat kejepit atau ini. Tapi kebanyakannya yang selalu saya tangani yang paling banyak ini adalah stroke. Ini banyak yang aneh. Ada satu tempat kita di stroke itu, orang stroke itu dia bawa tilam, bawa apa ke sana, dengan tiba-tiba kita obati, dia bisa berdiri, bahkan tilam yang ditiduri dia itu digulung di bawah jalan seperti itu. Ada juga kejadian seperti itu. Ada juga yang kita obati beberapa kali tidak bisa berdiri sembuh, tapi dengan keyakinan dia beberapa kali mengikuti pengobatan saya 4-5 kali dia bisa berjalan seperti itu. Karena kadang-kadang pengobatan stroke ini kan urat kejepit ini bukan sekali 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai 6 kali bahkan lebih seperti itu. Tapi kalau yang kemarin tuh yang lucu yang itu paman ya, yang lumpuh tiba-tiba bisa berdiri, bisa jalan itu paman. Makhluk apa tuh jenisnya paman? Itu kalau saya lihat kemarin itu makhluk itu, kalau saya cerita ya seram ya. Tapi sebenarnya ada satu makhluk tinggi besar yang mungkin selama ini dia ini ada sesuatu perjalanan yang tanpa dia sengaja, entah dia nih buang sampah atau bagaimana, tiba-tiba masuk ke badan dia. Itulah yang membuat dia lumpuh seperti itu. Stroke dia lama itu. Jadi banyaklah misteri-misteri yang aneh. Misteri yang sangat menakjubkan lagi paman saat paman awal viral tuh. Ketika saya mengobati itu, yang pertama kali itu seperti ini. Ada orang itu yang urat kejepit, tapi ternyata sebetulnya diperiksa di manapun tidak ada, maupun secara nyata maupun gaib. Tapi setelah saya ini obati, ternyata itu sejenis kayak makhluk ular begitu keluar dari badan dia. Bahkan ada juga yang ada beberapa yang saya obati itu keluar sendiri di badannya seperti akar kayu atau apa. Nah itu banyak
kejadian-kejadian yang seperti itu, yang aneh-aneh ketika saya mengadakan pengobatan di mana-mana. Pamandaka ini di samping pengobatan tradisional dan menggunakan minyak urut, tentunya sepertinya Pamandaka ini ada leluhurnya beliau yang mendampingi saat Pamandaka ini mengadakan pengobatan. Paman, yang saya tanyakan, apa yang dirasakan Pamandaka saat Paman mengadakan praktek pengobatan? Memang ya, kalau dari leluhur saya kan memang di zaman dulu dari dato, kakek, orang tua saya memang pengurutan patah tulang memang, atau dukun beranak lah di kampung itu, bisa mengobati orang mau melahirkan atau apa, mempunyai satu minyak yang bisa untuk pelungsur ya, atau selusuh untuk orang melahirkan. Kadang-kadang saya juga bingung, pengobatan itu dari jam 8 pagi sampai di angka jam 1 siang itu istirahat, jam 2 saya melakukan pengobatan lagi, sampai di kadang-kadang jam 6, bahkan ada sampai lewat daripada jam 6 sore. Memang sih kalau dilihat secara akal tidak masuk di akal, karena yang diobati itu ratusan orang, bahkan lebih. Karena memang di situ kalau perasaan saya ini bukan hanya badan saya yang mengurut orang ini. Kalau mungkin secara akal ya tidak masuk di akal sampai ratusan orang yang diurut, yang diobati. Tapi mungkin kadang-kadang stamina ini orang bertanya, kenapa kok Pamandaka staminanya kuat sekali. Memang saya akui mungkin ada leluhur yang ada di badan saya yang ikut membantu dalam pengobatan saya ini. Jadi tanpa itu mungkin agak berat Paman ya. Tanpa itu semua mungkin saya berat, karena saya juga niatnya kan untuk menolong masyarakat kemana-mana itu. Makanya saya keliling di Nusantara ini untuk menolong orang. Bagaimanapun istilahnya kadang-kadang capek ada, tapi ketika saya di lapangan itu capek saya hilang. Seperti itu. Mungkin di luar Kalimantan di mana aja Paman pernah hadir? Kalau dulu ya sebelum terlalu terkenal seperti ini, artinya dikenal banyak orang. Sebetulnya saya dulu pernah di Malaysia, Singapura, Brunei, Sibu, Miri, Bintulu, Kota Kinabalu, Sabah, Lahadato, Sampurna, Tawau. Lama sebetulnya saya di luar negeri, di luar daripada Indonesia. Tapi ketika pulang ke Indonesia, saya melakukan pengobatan juga seperti ini, tapi lebih viral daripada di luar negeri seperti itu. Tetap Paman, malam ini sedikit kita bisa mengupas misteri pengobatan Pamandaka. Tetap semangat Paman. Mungkin pesan untuk masyarakat yang ingin berobat ke Paman? Pesan saya kepada masyarakat yang mau berobat dimanapun, meskipun bukan dengan saya, kalau pengobatan alternatif ini atau tradisional ini bukan sekali dua kali. Mungkin hari ini kita tidak mendapat kesempatan untuk kesembuhan, kita coba 2, 3 kali, 4 kali. Biasanya seperti itu. Kalau saya juga mengobati orang bukan 1 kali, 2 kali. Ada yang 1 kali bisa berjalan, stroke itu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada 4 kali atau 5 kali. Jadi sebetulnya pengobatan ini kita hanya serahkan kepada Tuhan dan keyakinan kita. Ketika pengalaman saya mengadakan pengobatan di Kuching Sarawak, di Malaysia, banyak juga pengalaman-pengalaman misteri yang aneh-aneh. Banyaklah yang tidak bisa saya jelaskan secara nyata.
Tapi memang itu banyak terjadi juga seperti di Lubuk Hantu. Di Miri, di Bintulu, di Intelili, bahkan di Brunei banyak juga yang saya obati, yang banyak yang ganjil-ganjil seperti itu.